Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi dari tulang panggul. Baik, kita mulai dari jenis-jenis panggul. Jenis-jenis panggul ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada ginekoid, yang kedua ada android, antropoid, dan yang terakhir ada platypeloid. Pada ginekoid ini umumnya dimiliki oleh perempuan dan berbentuk oval dengan diameter kanan dan kiri lebih besar daripada depan dan belakang. Kedua yaitu android, umumnya dimiliki oleh laki-laki, mempunyai ciri khas pinggul sempit dan berbentuk hati. Yang ketiga itu ada antropoid. Antropoid ini berbentuk lonjong seperti telur dan dengan diameter depan belakang lebih panjang daripada kanan dan kiri. Yang terakhir ini ada platypeloid. Platypeloid ini berbentuk pipi dengan diameter kanan kiri lebih panjang daripada depan dan belakang. Pada panggul ini terdiri dari bagian lunak dan juga bagian keras. Bagian lunak yang berwarna coklat. Bagian lunak ini terdiri dari otot dan ligamentum, dan bagian keras ini terdiri dari tulang. Nah, selanjutnya tulang penyusun panggul. Tulang penyusun panggul ini terdiri dari 4 buah. Yang pertama ada 2 buah tulang os coccyx atau tulang pangkal paha dan 1 buah tulang sacrum atau os sacrum, dan yang ketiga itu ada 1 buah tulang coccygeus. Di sini tulang coccygeus. Nah, tulang coccygeus ini termasuk ke dalam tulang sacrum karena memang tulang sacrum ini terdiri dari 5 pasang tulang. Nah, bisa kita lihat pada 2 pasang lubang ini bisa kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4, dan yang kelima adalah tulang coccygeus. Tulang coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 pasang tulang, 3 sampai 5 ruas pasang tulang. Dan juga ada bagian panggul yang atas dinamakan pelvis mayor, dan bagian yang dalam ini dinamakan pelvis minor. Dan selanjutnya kita membahas tulang os coccyx atau tulang pangkal paha. Ini terdiri dari tulang isium atau tulang usus, tulang ilium atau tulang duduk, dan tulang os pubis atau tulang kemaluan. Pada tulang sacrum ini terdapat tulang yang menonjol, ini yang bernama tulang promontorium. Dan selanjutnya di sini ada sendi sacroiliaca. Di sini sendi sacroiliaca yaitu sendi pembatas antara tulang ilium atau tulang usus dengan tulang sacrum. Nah, selanjutnya kita masuk pada tulang ilium atau tulang usus. Pada tulang ilium ini terdapat crista iliaca. Nah, crista iliaca ialah bagian atas tulang panggul yang tebal seperti itu. Dan selanjutnya terdapat spina iliaca anterior superior di bagian sini. Dan selanjutnya terdapat di bawahnya ada spina iliaca anterior inferior, dan pada belakang sini terdapat spina iliaca posterior superior, dan di bawahnya terdapat spina iliaca posterior inferior. Nah, lanjut pada ini tulang yang berbentuk seperti cawan ini dinamakan tulang acetabulum. Nah, ini adalah tulang untuk melekatnya tulang paha seperti itu. Di tulang isium adalah tulang duduk. Di sini terdapat bagian bawah yang menonjol, terdapat tuberculum ischiadicum. Kemudian yang di bagian ini di bagian ini terdapat spina ischiadica. Kemudian di bagian sini terdapat incisura ischiadica mayor. Kemudian di sini ada
incisura, sciatica minor. Lanjut pada os pubis atau tulang kemaluan. Nah, pada tulang kemaluan ini di bagian tengah ini terdapat simfisis pubis. Nah, kemudian pada ini terdapat rongga. Rongga ini dinamakan obturator foramen. Nah, yang memisahkan antara tulang duduk dengan tulang kemaluan. Kemudian terdapat ramus superior osis pubis yang menghubungkan antara tulang kemaluan dengan tulang duduk. Kemudian di bawah ada ramus inferior osis pubis yang menghubungkan antara tulang duduk dengan tulang kemaluan. Baik, lalu kita akan membahas konjugata tulang panggul. Nah, konjugata tulang panggul ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada konjugata transversal, yang kedua ada konjugata vera, dan yang ketiga ada konjugata obliqua. Nah, pada konjugata transversal ini antara linea terminalis. Nah, bagian sini antara linea terminalis melintang dengan jarak 13 cm. Kemudian untuk konjugata vera itu pada belakang tulang simfisis pubis menuju ke tulang promontorium berjarak kurang lebih 11 cm. Kemudian kalau konjugata obliqua itu antara sendi sakroiliaka menuju ke titik pertemuan antara konjugata vera dan konjugata transversal, kemudian lurus ke linea terminalis dengan jarak 12,5 cm. Kita akan membahas bidang hook. Nah, perlu kalian ketahui bidang hook ini digunakan untuk menentukan sejauh mana sih janin yang turun ketika persalinan. Nah, biasanya untuk menentukannya itu dilakukan pemeriksaan dalam. Pada bidang hook ini terdapat bidang hook 1, 2, 3, dan 4. Pada hook 1 ini garis lurus pada tepi atas simfisis pubis menuju ke tulang promontorium. Jadi seperti ini, bidang hook 1. Kemudian jika bidang hook 2 ini sejajar dengan bidang hook 1 namun terletak pada tepi bawah tulang simfisis pubis. Nah, jika bidang hook 3 ini terdapat pada spina ischiadica, sejajar dengan bidang hook 1 dan hook 2 namun terletak pada spina ischiadica baik kanan maupun kirinya. Untuk hook keempat itu terletak pada tulang koksigis. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana kepala bayi ini yang melalui bidang hook. Baik, pada bidang hook pertama, kepala bayi terletak pada PAP atau pintu atas panggul. Kemudian pada bidang hook kedua, kepala bayi ini akan terletak pada pinggir bawah simfisis pubis. Kemudian pada bidang hook kedua ini, kepala bayi akan terletak pada spina ischiadica atau melalui spina ischiadica. Kemudian pada bidang hook keempat ini, kepala bayi ini akan terletak pada ujung os koksigis. Nah, pada bidang hook keempat ini akan terjadi palpasi yang mengakibatkan tulang koksigis ini terdorong ke belakang sejauh 1-2 cm. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi dari panggul. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.